Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bu Fanti dan kelompok 4 yang akan presentasi. Izinkan saya sebagai moderator hari ini dari kelompok 5 untuk memimpin jalannya diskusi. Berikut ini telah saya share screen. Apakah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Terlihat, Rena. Oke, baik. Terlihat. Langsung saja, mari kita mulai diskusi hari ini dengan pemaparan dari kelompok 4 terlebih dahulu. Kepada kelompok 4, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fanti dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Kami yang kelompok 4 yang beranggotakan Anastasia, Cynthia Loka, Gaby, saya sendiri Said Izudin, Safia Rahma, Cynthia Alif, hari ini akan menjelaskan mengenai chlorophyta. Chlorophyta merupakan salah satu divisi dari alga yang dibedakan berdasarkan pigmen dominan yang dimilikinya, yaitu pigmen berwarna hijau atau klorofil. Warna hijau ini ada karena dominannya merupakan klorofil A dan klorofil B, di samping pigmen lainnya yaitu karotin dan xanthofil. Karakteristik dari chlorophyta berbeda dari yang lainnya, memiliki warna hijau yang jelas, seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian ada yang multiseluler dan uniseluler bersifat eukariotik, berwarna hijau dari pigmen klorofil A dan B, memiliki pigmen beta karoten juga. Next. Memiliki pigmen xanthofil, dinding selnya tersusun atas selulosa. Pada alga uniseluler terdapat alga yang motil dan non-motil. Kemudian menyimpan makanan berupa pati di dalam plastidnya. Bersifat mikroskopik atau makroskopik, heterotrof maupun autotrof, dapat tumbuh baik pada suhu hangat dengan cahaya nutrien yang cukup. Reproduksinya secara seksual dilakukan dengan isogami, gamet kedua motil dan sel besar, anisogami, gamet kedua motil kurang lebih besar betina, dan oogami, betina lebih besar dan tidak motil, sedangkan jantannya motil. Aseksual melalui pembelahan, tunas, fragmentasi, atau zoospora. Bentuk talusnya beragam, mulai dari uniseluler, filamen, sampai parenkhimatos. Banyak terdapat di perairan tropis dan subtropis. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Selanjutnya ada tipe chlorophyta berdasarkan jumlah selnya. Selanjutnya ada yang pertama ada uniseluler. Uniseluler itu ada yang motil dan non motil. Untuk contoh dari motilnya sendiri ada Chlamydomonas dan yang non motilnya ada Chlorella. Selanjutnya ada yang multiseluler, dibagi lagi menjadi filamen dan berkoloni. Yang filamen Odogonium dan yang berkoloni ada Volvox. Habitat chlorophyta sebagian besar hidupnya di air tawar. Beberapa di antaranya hidup di air laut dan air payau. Namun ada juga yang hidup di air darat. Di darat. Nah, belum Rena. Nah, contohnya untuk yang di air tawar, di sini ada Chlorella vulgaris. Ini biasa digunakan sebagai suplemen makanan, lalu ada
Ulphalactuta, dikenal juga sebagai selada laut. Ini tinggalnya di perairan dangkal di seluruh dunia, terutama di wilayah pantai berbatu. Lalu ada Trentepolia aurea. Ini ganggang hijau berserabut yang tersebar di seluruh dunia. Ini biasanya tumbuh di bebatuan, tembok tua, dan batang, serta cabang pohon. Next. Lalu ada cara hidupnya. Umumnya melekat beberapa hidup, mengapung di air, melekat pada tumbuhan, ada juga yang bersimbiosis, dan ada yang hidup sebagai fitoplankton. Nah, ada beberapa spesies Chlorophyta juga yang sebagai parasit. Di sini contohnya ada Prototheca sp, bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit prototeksis pada manusia dan hewan. Next. Selanjutnya ada bentuk dan struktur Chlorophyta. Next. Nah, alga hijau ini mempunyai susunan tubuh yang bervariasi baik dalam ukuran maupun dalam bentuk dan susunannya. Next. Dari banyaknya variasi tersebut, alga hijau dikelompokkan sebagai berikut. Bersel tunggal, koloni Coenobium, koloni tidak beraturan, dan berfilamen. Next. Dinding sel. Secara umum, dinding sel Chlorophyta tersusun atas dua lapisan. Lapisan bagian dalam yang tersusun oleh selulosa dan lapisan luar oleh pektin. Lalu ada kloroplas. Kloroplas ini terbungkus oleh sistem membran rangkap. Pada umumnya, satu kloroplas pada setiap sel. Kloroplas ini pun kerap berisi massa protein cadangan yang disebut pironoid, yang merupakan pusat pembentukan pati. Pironoid ini umumnya diliputi oleh butiran-butiran pati yang berasal dari hasil asimilasi berupa tepung dan lemak. Next. Nah, ini ada contoh variasi dari bentuk kloroplas. Yang pertama, bentuk mangkok pada Chlamydomonas sp, bentuk panjang pada Euglena sp, dan bentuk spiral pada Spirogyra sp. Lalu ada inti selnya. Inti sel dari Chlorophyta ini seperti pada tumbuhan tingkat tinggi, diselubungi membran inti dan terdapat nukleus dan kromatin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya ada reproduksi Chlorophyta. Reproduksi Chlorophyta itu ada secara seksual dan aseksual. Yang pertama seksual yaitu konjugasi, di mana dua protoplasma dari dua sel bercampur menjadi satu zigot. Yang kedua ada fusi, yaitu bercampurnya dua isogamet atau dua anisogamet. Yang ketiga ada oogami, bentuknya oogonium yang menghasilkan ovum dan antheridium yang membuat spermatozoid. Dan yang cara kedua ada secara asexual. Yang pertama ada membelah diri, dan yang kedua ada membentuk macam-macam spora seperti zoospora, aplanospora, hypnospora, dan autospora. Di sini ada siklus hidup dari Ulphalactula. Selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat Chlorophyta. Baik, selanjutnya akan membahas, ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Gaby. Terdengar. Ya, jadi manfaat Chlorophyta ini yang pertama, yaitu ada suplemen chlorella. Nah, biasanya ini sebagai bahan pangan bagi astronot. Di dalam sel chlorella ini terdapat chlorelin. Jadi chlorelin ini semacam antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, suplemen ini mengandung protein, asam linoleat, vitamin, dan mineral. Nah, selain itu, Chlorophyta juga sebagai produsen primer penyedia oksigen di air.
Selain itu juga bisa dijadikan sumber pakan alami bagi ikan dan organisme lain. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi dari Chlorophyta. Next. Yang pertama ada Prasinophyceae. Prasinophyceae adalah alga uniseluler motil yang seluruh bagian tubuhnya termasuk flagellanya diselubungi sisik organik non-mineral. Sifatnya uniseluler, reproduksinya dengan fragmentasi, jadi berupa filamen-filamen dan akan memutuskan fragmennya. Kalau dimisalkan dengan tumbuhan tingkat tinggi, contohnya seperti spek. Nah, ada sisik pada flagellanya dan biasanya jumlah flagellanya 1-8, tapi yang paling umum itu 2. Struktur selulernya sederhana, mengandung 1 kloroplas dan 1 mitokondria. Genomnya relatif kecil dibandingkan eukariota lain. Next. Di sini ada klasifikasinya menurut Van den Hoek pada 1995 dan Lewis 2004. Ini dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama ada Pyramimonadales, lalu ada Mamilales, lalu ada Pseudoscorphidiales, dan Chlorodendrales. Next. Ini adalah contoh dari ordo Chlorodendrales, yaitu Tetraselmis cui. Tetraselmis cui adalah alga hijau uniseluler yang berbentuk oval sampai elips dan mempunyai sifat selalu bergerak karena memiliki 4 buah flagela. Di gambar dapat terlihat jelas ya bahwa Tetraselmis memiliki 4 flagela. Ini nilai gizinya tinggi, mengandung 74% protein, lemak sebanyak 4%, dan karbohidrat sebanyak 21%. Reproduksinya dengan vegetatif dan generatif. Yang vegetatif itu dengan membelah diri dan generatif dengan membentuk sel gamet. Habitatnya di air tawar dan air laut, dapat ditemukan di perairan laut di seluruh dunia. Umumnya tumbuh pada kisaran pH 7-8, suhu optimumnya 32-35 derajat Celcius, dan Tetraselmis cui ini umumnya banyak ditemukan di daerah estuarin dan genangan-genangan air di daerah pasang surut. Peranannya bagi manusia adalah sebagai salah satu alga laut, yakni dimanfaatkan untuk pakan ikan, udang, dan kerang-kerangan, dan alternatif biodiesel sebagai sumber oksigen dan bahan pakan alami. Selanjutnya ada Chlorophyceae. Chlorophyceae adalah organisme flagellata yang selnya diselubungi lapisan TK. Kloroplasnya bisa berbentuk diskoid, cangkir. Di sini ada contohnya Chlamydomonas, mangkuk, lalu bisa juga spiral. Chlorophyceae mempunyai inti seperti pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu diselubungi oleh membran inti dan terdapat nukleus serta kromatin. Karakteristiknya berwarna hijau karena pigmen dominannya klorofil A dan B. Dinding sel bagian dalam terbuat dari selulosa dan lapisan luarnya adalah pektosa. Sebagian besar memiliki pirenoid, dapat berbentuk uniseluler maupun multiseluler, dan bersifat eukariotik. Klasifikasinya di sini dibagi menjadi 9 ordo. Yang pertama ada Volvocales. Ciri-cirinya, sel-selnya memiliki flagellata dan berkoloni, dinding selnya mengandung glikoprotein. Lalu yang kedua ada Tetrasporales, agregasi palmoloid atau selnya memiliki lendir dan berkoloni, flagellatanya non-motil atau tidak memiliki flagella. Sel-selnya memiliki vakuola kontraktil, tubuh basal dan bentuk mata, dinding selnya mengandung glikoprotein. Lalu ada Chlorococales, sel-selnya non-motil, agregasi dan berkoloid, sel-selnya tanpa vakuola kontraktil. Lalu yang keempat ada Ulotricales, filamentalus dengan uninukleat sel. Lalu yang kelima ada Ulvales, yaitu yang memiliki parenchyma sel. Next.
Yang keenam ada Udogoniales, filamen bercabang, dan ada juga yang tidak bercabang dengan sel-sel uninukleat. Pembagian sel termasuk pembentukan lingkaran Stepanocontus, zoospor, dan sperma. Lalu ada yang ketujuh ada Cladoporales, alga multiseluler dengan sel-sel multinukleat, filamen atau saksate tali. Lalu yang ke-8 ada Caulerpales, sel-sel berkomposisi dengan talus, siposantin, dinding sel mengandung manas atau silan. Yang ke-9 ada Daciladales, sel talus tunggal dengan simetri radial, gamet terbentuk pada sebuah size dan dindingnya mengandung manas. Di sini contohnya yang diambil ada Chlamydomonas reinhardti. Next. Nah, sistem reproduksinya ada yang aseksual dan seksual. Yang aseksual ini, zoospor akan melepaskan diri dari sel induk dan pergi untuk menemukan tempat yang cocok untuk dirinya. Setelah zoospor menemukan tempat yang cocok, dia akan melekatkan diri pada suatu substrat dan mulai menjadi individu baru. Lalu yang seksual ada isogami. Jadi kalau isogami ini, peleburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya sama namun berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif. Kalau anisogami itu peleburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya berbeda. Jadi kalau biasanya yang besar itu betina dan yang kecil itu jantan. Lalu oogami, peleburan dua gamet jantan, yang jantan ini kecil bergerak, dia motil, memiliki flagel, dan yang betina itu tidak bergerak atau motil. Peranannya merupakan produsen primer atau penyedia oksigen terbesar, sebagai sumber pangan ikan atau organisme lainnya. Jenis tertentu dimanfaatkan sebagai suplemen, seperti tadi, chlorella, dan sebagai pengawet makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safia. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Selanjutnya adalah Ulvophyce. Karakteristik dari Ulvophyce, yang pertama, talus menyerupai lembaran daun. Warnanya mulai dari hijau cerah sampai hijau tua. Talus berwarna gelap pada bagian tertentu, biasanya pada bagian pangkal, lalu tumbuh membentuk koloni yang tebal, bersifat uniseluler, dan sering ditemukan di dasar perairan laut. Nah, itu untuk bentuk dari talusnya, ada yang berbentuk luas, namun seperti lingkaran, ada yang berbentuk tabung lebar dan tabung sempit atau kecil. Contohnya ada ulva lactuca dan ulva compressa. Bisa dilihat. Baik, next. Untuk contoh klasifikasinya, Kingdom Eukaryota, divisi Chlorophyta, kelas Ulvophyce, ordo Ulvales, suku Ulvaceae, genus Ulva, dan contoh spesiesnya adalah Ulva reticula. Gambar di samping adalah gambar dari Ulva reticula. Selanjutnya untuk ekologi dari Ulvophyce, sebagian besar ditemukan di laut atau perairan pantai. 44% di teluk laut, 34,4% di dekat batuan pantai, 1,4% di laguna, danau, dan kanal, serta kurang dari 1% di garis pantai antara pulau dan sungai. Pada gambar yang sebelah kiri, sebelumnya. Pada gambar yang sebelah kiri itu ada Ulva prolifera, adalah contoh spesies yang ditemukan di berbagai tempat. Kayak ada di 7 perairan yang berbeda. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, yaitu Ulva linza, hanya ditemukan di satu tempat,
yaitu di daerah pinggiran pantai. Boleh next. Nah, selanjutnya itu adalah habitat dari Ulvophyce menurut salinitas air atau kandungan kadar garam di air. Mulai dari sebelah kiri ada freshwater sampai yang sebelah kanan yang memiliki kandungan garam tinggi. Bisa dilihat bahwa Ulvophyce rata-rata ada di daerah yang memiliki kandungan garam banyak namun tidak berlebih. Yang merah menandakan tidak ada spesies yang ditemukan. Untuk yang warna oranye atau kuning menandakan ada spesies, dan untuk yang warna hijau terdapat banyak spesies di daerah tersebut. Boleh next. Untuk peranan dari Ulvophyce. Yang pertama, sebagai senyawa obat, karena berpotensi sebagai antioksidan, antiparasit, dan antibakteri. Selanjutnya digunakan sebagai sumber makanan atau pangan. Di negara-negara Asia, khususnya Jepang dan Cina, Ulvophyce digunakan sebagai nutrisi untuk vitamin, serat, dan mineral. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai suplemen dan hidangan campuran sayuran atau seperti salad dan sup. Selain itu, Ulvophyce dimanfaatkan sebagai biofilter karena kemampuan menyerapnya yang baik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, Cladoporophyce. Ya, karakteristiknya berbentuk filamen, bercabang atau tidak bercabang, bersifat kering, dan tidak berlendir. Dominan berwarna hijau yang telah gimana deh? Cek. Mulai ya? Ya, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini klasifikasinya. Kingdomnya Plantae, filumnya Chlorophyta, kelasnya Cladoporophyce, ordonya Cladoporales, familinya Cladoporaceae, genusnya Cladopora, contoh spesiesnya Cladopora glomerata. Contohnya bisa dilihat di gambar di sampingnya. Ya, ekologi, Cladoporophyce dapat ditemukan berhabitat di laut ataupun air tawar. Cladoporophyce umumnya merupakan bentos atau hidup di dasar perairan. Namun dapat juga ditemui mengambang atau menempel pada substrat. Seringkali menjadi bentos yang mendominasi pada perairan asin maupun tawar. Contohnya seperti gambar. Ya, next. Manfaatnya merupakan makanan penting bagi ikan dan hewan lain sebagai penyangga penyerapan nutrisi dalam badan air dan perlindungan beberapa organisme dari radiasi ultraviolet. Bagi manusia, salah satu jenisnya yaitu Cladopora glomerata dapat menjadi obat luka bakar. Next. Kelima, Bryopsidophyce. Karakteristik dari Bryopsidophyce, talusnya berserabut dan bercabang banyak. Memiliki sel multinukleat, terdiri dari sitoplasma yang terkandung di dalam dinding sel. Seluruh organismenya mungkin terdiri dari satu sel dan dalam genus
Caulerpa bisa mencapai beberapa meter. Dalam genus Halimeda, seluruh padang rumput dasar laut dapat terdiri dari organisme bersel tunggal yang dihubungkan oleh benang berserabut yang mengalir melalui substrat. Reproduksinya dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan fragmentasi. Klasifikasinya, contohnya Caulerpa taxifolia. Domainnya Eukaryota, kingdomnya Plantae, divisinya Chlorophyta, kelasnya Bryopsidaceae, ordonya Bryopsidales, familia Caulerpaceae, dan genusnya Caulerpa. Gambarnya bisa dilihat di samping, yang paling bawah. Ekologi. Bryopsidaceae tersebar di seluruh perairan laut tropis dan subtropis. Biasanya ditemukan pada sela karang, batu, pecahan karang, dan daerah berpasir. Ini contohnya yang kiri, tadi Caulerpa taxifolia, dan yang sebelah kanan salah satu spesies Halimeda. Next. Manfaat. Beberapa spesies dapat dimakan. Contohnya adalah Caulerpa lentivera dan Caulerpa racemosa. Ya, lentivera yang sebelah kiri, sementara ramosa yang sebelah kanan. Sebutan lainnya anggur laut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada Zygnematopiceae. Next. Karakteristik dari Zygnematopiceae yang pertama itu dia berbentuk benang, umumnya filamen. Reproduksi seksual terjadi melalui konjugasi dan aseksualnya dengan cara fragmentasi. Habitatnya di air tawar, dinding selnya tersusun atas selulosa. Kloroplasnya terdapat 2-4 pada setiap inti sel. Bentuk kloroplas bermacam-macam, yaitu berbentuk bintang atau zygnema, helix atau spirogyra, dan datar atau meugosia. Kelas ini ditandai dengan tidak adanya motilitas pada setiap tahap, atau tidak ada zoospora atau gamet motil. Next. Contoh dari Zygnematopiceae ini ada spirogyra yang mempunyai karakteristik kloroplasnya berbentuk helix dan sebuah inti. Bisa dilihat dari gambarnya, kloroplas yang berwarna hijau itu berbentuknya helix atau spiral, jadi dia bentuknya kayak gitu. Nah, terus dia berbentuk multiseluler, ganggang filamen yang tidak bercabang, reproduksinya secara seksual konjugasi, dan fragmentasi untuk aseksualnya. Klasifikasi dari spirogyra bisa dilihat, dan manfaatnya untuk spirogyra merupakan fitoplankton sebagai makanan ikan. Daerah yang kaya plankton merupakan perairan yang kaya ikan. Merupakan produser primer atau sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air yang membentuk ekosistem perairan, dan sebagai penghasil enzim glikosidase. Yang ketujuh ada Trentai Pohliopiceae. Next. Karakteristiknya talusnya berbentuk filamen. Pada beberapa alga, talusnya dibedakan menjadi 2 sistem filamen bercabang, yaitu merayap dan tegak. Contohnya ada Trentai Pohlia. Sel reproduksinya mempunyai 2 atau 4 flagela. Bentuk selnya uniseluler atau koloni. Pigmen merah dan oranye disebut haematokrom, terkumpul di sitoplasma sehingga memberikan warna kuning atau oranye pada talusnya. Siklus hidupnya dari kebanyakan anggota kelas kemungkinan diplohaplontik atau isomorfik. Nah, contohnya ini ada Trentai Pohlia sp. Karakteristiknya tumbuh pada batu, batang pohon, atau bahkan daun. Seringnya berwarna kuning atau oranye, memiliki 2 tipe filamen, merayap dan tegak. Filamen merayapnya bercabang dan berada di atas permukaan. Filamen tegaknya tidak bercabang ataupun filamen tegaknya dapat bercabang ataupun tidak. Ekologinya tumbuh pada batu, batang pohon, dan daun. Next. Klasifikasinya ada, bisa dilihat klasifikasinya dari genus Trentai Pohlia Mart dan spesiesnya Trentai Pohlia sp.
Manfaatnya ini umumnya dia bersimbiosis dengan jamur dan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan obat, penambah rasa, penambah aroma, dan indikator pencemaran udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelas Klebsiella Boleh di next. Kelas ini memiliki filamen yang sederhana, kebanyakan bercabang, tapi ada juga yang filamennya tidak bercabang. Filamennya ini dicangkup oleh potongan berbentuk H, dan kelas ini memiliki sel yang memiliki satu kloroplas parietal. Jadi kloroplasnya ini kurang dari setengah volume sel dan sebagian mengelilingi pirenoid tunggal. Nah, dia juga memiliki pirenoid tunggal. Pirenoid ini fungsinya untuk menyimpan cadangan pati. Pirenoid ini tertanam di dalam kloroplas dan reproduksinya dengan fragmentasi. Fragmentasi sendiri yaitu pemotongan bagian tubuh menjadi beberapa bagian dan setiap potongan tubuh tersebut dapat berkembang menjadi organisme baru. Ini adalah contoh dari filamen Klebsiella sp. Boleh di next. Nah, berikut adalah klasifikasinya. Bisa dilihat ya teman-teman kingdomnya, divisi, kelas. Nah, ini adalah spesies dari Klebsiella dilatum. Next. Untuk ekologinya sendiri, Klebsiella dilatum ini kebanyakan hidup di aliran beriklim sedang gitu, jadi hidup di bebatuan atau tanah yang basah. Dia bisa mengambang bebas atau menempel pada substrat. Next. Untuk manfaatnya sendiri, bisa dijadikan sumber pakan bagi ikan dan organisme lain, sebagai suplemen, dan sebagai pengawet makanan. Next. Selanjutnya yaitu kelas Carophyceae. Carophyceae ini, boleh di next. Carophyceae ini memiliki karakteristik bersifat uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Terus dia juga menyerupai pohon dan beberapa spesiesnya memiliki flagel. Untuk kelas ini dia hidup secara koloni gitu, jadi hidupnya berkoloni dan memiliki talus. Ada yang bersifat monoecious dan ada yang bersifat dioecious. Nah, untuk contoh ini, spesies Cara vulgaris, dia ini memiliki tinggi 10-50 cm dan memiliki cabang 7-9 dan setiap cabangnya itu memiliki segmen 6-8 gitu. Jadi dia ini juga memiliki talus. Talusnya ini berbuku dan ruasnya panjang. Nah, nanti pada buku-bukunya ini tumbuh cabang-cabang pendek lagi. Terus Cara vulgaris ini dia termasuk monoecious. Monoecious itu berarti kan berumah satu ya, artinya memiliki sistem reproduksi jantan dan betina dalam satu spesies. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ini ada klasifikasi dari Carophyceae menurut NCBI. Kelasnya itu Carophyceae, ordonya itu Carales, familinya Caraceae, dan genusnya ada banyak nih, ada Cara, Lamprotamnium, Lycopnotamnus, Nitella, Nitelopsis, Stolipella, dan sebagainya. Next. Nah, ini ada klasifikasi dari Cara globularis. Bisa dilihat sendiri itu ada kingdom, divisinya, kelasnya, ordonya, familinya, genusnya. Next. Nah, ini siklus hidupnya ada secara aseksual dan seksual. Aseksualnya itu melalui fragmentasi dan seksualnya melalui oogami. Carophytes ini mempunyai 2 tahap siklus yang melibatkan tahap siklus haploid yang dominan. Organ kelamin yang berkembang yaitu anteridium menghasilkan sel sperma yang berbentuk bulat berwarna kekuning-kuningan. Oogonia yang menghasilkan sel telur seperti telur berwarna hijau dan terdapat dalam ketiak cabang. Next.
Nah, antheridium ini berasal dari satu sel induk yang kemudian membelah menjadi 8 sel yang dinamakan oktan. Tiap-tiap oktan ini membentuk 2 dinding tangensial, lalu menjadi 3 sel sehingga terbentuklah 24 sel. Nah, dari 24 sel ini, 8 sel paling luarnya itu dinamakan sel-sel dinding pelindung, 8 sel di tengahnya dinamakan sel pemegang atau manubrium, 8 sel yang paling dalam dinamakan sel-sel pokok. Tadi ini contohnya Cara vulgaris sudah dijelaskan oleh Gaby. Mungkin next saja. Nah, manfaat dari Caropise ini, karena sifatnya sebagai pembentuk kapur, maka Karase penting peranannya dalam pembentukan tanah-tanah kapur. Nah, dalam keadaan fosil, Karase ini ditemukan pada lapisan-lapisan tanah dari zaman Jura. Lalu kelas yang ke-10 ada dasi Cladopise. Karakteristiknya, talusnya berbentuk siphonous atau filamen tubular, memiliki lapisan parietal tipis, sitoplasma, dan vakula sentral yang besar. Kebanyakan dari dasi Clades berlapiskan kalsium karbonat. Nah, sel gametnya ini memiliki 2 flagel, memiliki kloroplas yang tidak ada pironoid, tetapi sering mengandung butiran polisakarida. Spesies dari dasi Cladopise ini memiliki siklus yang haplontik. Keseluruhan anggota kelas ini berada di laut. Next. Nah, ini ada klasifikasinya dari spesies Acetabularia acetabulum. Bisa dilihat sendiri dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, sampai genusnya. Nah, Acetabularia acetabulum ini merupakan alga yang berukuran kecil dengan tinggi 5-10 cm. Berbentuk seperti payung yang berwarna putih, tumbuh berkelompok pada tempat yang terlindung sepanjang pantai yang berbatu di daerah Mediterania, dan dapat tumbuh di laguna berpasir. Next. Belum keganti. Nah, ini ada ekologinya. Ditemukan di Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, Turki, Yunani, dan paling menonjol di Italia, Prancis, dan Spanyol. Tumbuhnya di perairan Atlantik Timur, di lepas pantai Afrika Utara, Laut Mediterania, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Suhu optimum Nah, ini ada peranan dari Acetabularia acetabulum itu sebagai alga fotosintetik menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang dilepaskan ke lingkungan. Juga merupakan sumber makanan bagi hewan herbivora termasuk bulu babi dan ikan. Waktu pertumbuhan puncaknya pada musim panas dipengaruhi oleh lingkungan di herbivora meningkatkan konsumsi alga ini selama musim puncak mereka. Kemudian pada gilirannya menurunkan biomasa alga secara keseluruhan. Next. Nah, di sini ada jurnal yang kita temukan dari salah satu contoh chlorophyta, yaitu Spirogyra dari kelas Zygnetophyceae. Di jurnal ini dijelaskan kalau misalnya Spirogyra ini kan tersebar banyak ya di perairan, ada lebih dari 380 spesies. Jadi
para penelitinya ini mencoba untuk mencari tahu apa aja spesies dari Spirogyra ini, jenis-jenisnya. Nah, dari seluruh spesies mereka menemukan 13 spesies baru, dan 2 diantaranya termasuk ke dalam genus Temnogyra. Temnogyra ini baru mereka temukan, jadi belum banyak informasi yang lebih jelas tentang Temnogyra ini. Katanya yang setelah mereka diskusikan, tadinya Temnogyra ini mau dijadikan sebuah genus baru, tapi karena informasinya masih kurang, jadinya mereka masih tetap masuk ke dalam Spirogyra. Itu sih yang bisa saya sampaikan dari jurnal ini. Maaf ya kalau misalnya ada salah-salah. Habis selesai ya? Ya, Ibu. Iya, Bu. Wah, 90 nih rekor ini. 90 slide. Boleh ditutup dulu. Ya, terima kasih Bu untuk kelompok 4 ya. Luar biasa ini. Chlorophyta ternyata paling banyak. Sementara saya untuk bahan ini juga belum terlalu saya explore ya. Yang pasti masuk Chlorophyta itu karena dia membran plastidanya itu 2 lapis gitu. Dan dia mirip pada tumbuhan tinggi ya, Phanerogam. Jadi punya banyak kesamaan tuh dengan tumbuhan Phanerogam. Phanerogam itu yang alat perkembangbiakannya sudah terlihat. Jadi kenapa dia masuk Chlorophyta? Pertama memang plastidanya sangat menonjol di pigmen klorofil A dan B ya, yang dia mirip dengan tumbuhan tinggi atau tadi Phanerogam. Kedua, pokoknya dasarnya klasifikasi adalah dari membran, berapa lapis membran plastida itu yang jadi patokan utama. Nah, terus kalau sudah masuk ke situ, jadi semua masuk Chlorophyta itu membran plastidanya 2. Nah, dari situ baru kemudian dibagi-bagi lagi. Nah, nanti kelompok bisa membuat matriks kali ya. Kan ada berapa kelas? 9 ya? 9 kelas. Nah, 10, nanti kelompok 10, yang... Bu. Oh, 10. Oh, kan itu 9 ya. Nanti kelompok yang buat seperti matriks. Jadi misalnya uniseluler. Kalau saya sih melihatnya dia bentuknya. Ya, biasanya Chlorophyta itu bentuknya paling banyak talus dia itu. Terus multiseluler, uniseluler, seperti itu. Ada aspek lain nggak? Kalau ke reproduksi, saya kira masih hampir sama sih sebenarnya. Jadi tugas kelompok buat aja kayak matriks. Mungkin karakternya mungkin nggak usah banyak-banyak juga. Mungkin bentuk, uniseluler, filamen, talus, koloni, udah itu aja. Terus pigmennya mungkin akan kebanyakan pigmen A dan B. Sama tuh pigmen A dan B. Nanti dari matriks itu kelihatan. Jadi yang sebelah kiri karakternya, yang sebelah atas 10 kelasnya tuh. Terus tinggal diisi-isiin aja kotaknya. Karakternya nggak usah banyak-banyak. Misalnya pergerakannya aktif, pasif gitu. Ya. Nanti dari situ bisa kelihatan deh. Sebenarnya yang membedakan apa sih gitu. Dari setiap kelas tadi. Ya. Jadi nanti itu masuk di notulen sekalian ya. Sekalian belajar sebenarnya sih. Terus berbagi, jadi kelompok udah buat matriks ini tinggal dibagi, di-share ke teman-temannya. Saya kira itu ya untuk Chlorophyta. Terus terang saya nggak sampai ke filogeni. Udah saya nyerah buat mana yang lebih membran plastida dulu aja. Ya, kalau yang sama jumlah membrannya dia lebih dekat gitu aja. Tapi kalau kita bahas ke depan itu ya itu advance lah. Nanti ada pohon filogeni segala kan, kalau nggak salah beberapa kelompok itu menyajikan
pohon filogeni yang ada garis-garisnya itu. Nah, itu kan bisa kelihatan. Genus ini lebih dekat dengan ini, kok kepala saya miring-miring ya. Genus ini lebih dekat dengan genus ini, dan seterusnya. Seperti ulva, ternyata di breakdown spesiesnya banyak banget kan. Nah, mungkin kita tidak sampai ke situ lah. Tidak usah, karena ini Anda masih dasar ya. Masih dasar. Karena kita masih punya jamur, masih punya lumut dan paku. Saya kira itu. Terima kasih untuk kelompok sudah menyajikan dengan baik ya. Saya udah sampai kelompok 4 ini, kelas ini bagus lah, bagus kontennya banyak, kontennya dalam, terus ada artikelnya. Terus kalau video nanti nonton sendiri aja ya. Ya. Mungkin tadi yang agak kurang dibahas reproduction-nya banyak di skip, nggak apa-apa lah. Nanti temennya suruh belajar sendiri aja. Hampir sama kan, haplontik, diplontik, terus seksual, aseksual. Tapi tadi dibahas juga sih isogami, anisogami. Dasarnya itu aja, ya. Saya juga nggak bahas terlalu, kita nggak perlu bahas sampai ke anatomi gitu, nggak usah lah. Mungkin sampai ke morfologinya saja, anatominya nggak usah. Apalagi kalau sampai mendalam lagi ke fisiologinya, itu advance, ya. Jadi kita lebih ke morfologi, terus keanekaragaman, sedikit ke taksonomi. Itu poinnya. Ya, walaupun kalian menyajikan juga kalau sampai ke anatomi kan berarti kandungannya apa. Nanti sampai rumus kimia, nggak usah dulu deh. Jadi lebih ke morfologi, beda morfologinya apa, terus ekologi manfaat seperti itu. Jadi kita harus batasi, kalau enggak nanti nggak cukup waktunya. Ini aja saya udah nyolong-nyolong kan. Nyolong-nyolong. Saya jam praktikum udah saya ambil buat untuk presentasi ini. Sebenarnya nggak boleh. Ya, jadi nanti Rena nanti tetap nulisnya harus 1 hari 2 kelompok. Saya jatahnya cuma 7 kali. Gimana saya nggak pusing kepalanya. Ya, dari alga sampai ke lichens itu hanya 7 kali pertemuan, dan itu nggak boleh lebih. Ya, peraturannya memang seperti itu. Jadi, oke ya, 2 SKS kan, dasarnya itu 2 SKS, 16 kali pertemuan, kurang UTS, kurang UAS, jadi hanya punya 14 kali. Jadi kalau saya mengambil waktu di praktikum, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi yang praktikum nanti nggak diisi, memang belum mulai praktikum gitu aja. Ya. Kenapa alasannya seperti itu? Karena itu memang hitungan 1 SKS itu adalah 16 kali pertemuan gitu, 16 minggu. Terus saya sudah hitung sampai penghabisan kuliah, itu 18 Desember loh udah habis. Dari 31 Agustus sampai 18 Desember itu betul-betul 16 minggu. Waduh, nggak ada bolongan sama sekali. Tapi kita bisa curi-curi di praktikum, walaupun akhirnya nggak kehitung. Jadi Anda sebenarnya pertemuannya lebih sebenarnya, ya. Nanti mudah-mudahan Pak Ical, ini Pak Ical sama Bu Rahmi ya. Bu Rahmi mudah-mudahan nggak ngambil nambah-nambah lagi. Jadi sebenarnya Anda lebih dari 16 kali pertemuannya. Ya, memang itu standar nasional seperti itu. Jadi pemerintah udah buat aturan standar. Sama aja deh kayak ada di SMA. Kalau yang IPA, biologinya berapa jam seminggu, kayak seperti itu. Kalau nggak nanti dosen atau guru seenak-enaknya saja, dia bisa kurang, dia bisa berlebihan, seperti itu. Jadi hidup ini, apapun hidup dalam suatu sistem, prinsipnya ada aturan, ada standar, itu aja deh. Ya, terima kasih untuk kelompok. Tadi saya sudah sampaikan kesamaannya sementara itu. Jadi secara DNA baru sampai membran, berapa lapis membran. Ya, saya belum bicara sampai DNA. Jadi kalau Phaneroga mungkin sedikit lah, kita lihat filogeni. Tapi kalau Cryptogam dia lebih luas tapi tidak terlalu dalam. Itu. Jadi ilmu itu bisa luas, tidak dalam, atau dia bisa sempit tapi dalam sekali. Ya, jadi kalau mau lebih dalam lagi, udah dispesifikan menjadi ambil pikologi. Tapi kita nggak buka, nggak ada mau ini ke pikologi, jadi ilmu tentang alga. Oke, ya terima kasih. Kita diskusinya di ini pas nih 1 jam. Nanti ini kayaknya premium ya? Kok nggak mati? Nggak Siapa premium, punya Bu. yang
tapi akun baru jadi pertama kalinya boleh lebih dari 40 menit. Oh gitu. Iya, Ya. Bu. Tapi nanti temannya pada teriak-teriak kuota jalan terus. Udah ada kuota masuk belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Ya. Kalau teman-teman di SMA katanya udah pada masuk tuh. Iya, di guru udah masuk. Ya, saya juga belum. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Terima kasih, saya bukannya mau ini, hanya saya untuk kalau mau diterusin ya aku it's fine aja. Kan kalau saya kan cari uang sendiri, kalau kalian kan orang tua, masih tergantung sama orang tua. Jadi kasihan sama orang tuanya juga. Kalau saya kan udah menghidupi diri saya sendiri. Ngerti ya? Jadi kan kasihan orang tuanya. Mungkin ada juga yang bisa, mungkin ada yang setengah, mungkin ada yang harus lebih ini lagi toleransinya gitu kan. Itu saling toleransi lah. 2019 belum bikin acara difusi ya? Belum, Bu. Oh, yang bio udah loh. Oh, ini banyak kegiatan yang belum berlangsung loh. Difusi. Iya, yang pendidikan. Terus ada general itu biasanya kan untuk anak baru 2020. Tapi saya nggak ngerti, baru dibilang katanya dananya dialihkan untuk apa gitu sama fakultas. Jadi nggak ada dana untuk student general. Sayang juga sih anak-anak baru belum ada kegiatan ya, belum diberikan ini. Ya mudah-mudahan difusinya bisa jalan deh, karena di biologi udah berjalan tuh difusi. Ya, kayaknya ada yang WA ke saya suruh cek gitu deh, periksa instrumen gitu apa. Aduh, saya belum balas deh, maaf ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaannya bisa ditaruh di classroom ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 4, untuk PJ, Rena, untuk moderator, dan untuk semua mahasiswa. Salam sehat. Silakan ditutup dulu. Ya, baik. Alhamdulillah telah selesai pemaparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya kita lanjutkan diskusi di Google Classroom. Udah ada, terakhir saya cek 4 pertanyaan. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih. PPT-nya bagus kasih, Bu. deh. Keren PPT-nya. Semangat semua ini. Terima kasih, Izin live Bu. ya. Terima kasih, Bu. Wait, unrecord. Terima kasih, Bu.